Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah, ada sebuah kisah yang memiliki pembelajaran berharga bagi kita semua. Oleh Al-Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan. Suatu ketika sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendatangi sebuah pasar di kota Madinah. Sesampainya beliau di dalam pasar, beliau terhenti sejenak, kemudian berkata kepada segenap para pedagang di pasar itu. Kata beliau, "Ma a'jazakum?" Apa yang membuat kalian lemah ada di sini, wahai para pedagang? Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ditanya oleh mereka, "Apa yang engkau maksud, wahai Abu Hurairah?" Kemudian Abu Hurairah menjawab, "Ada warisan-warisan Nabi SAW yang tengah dibagikan. Kenapa kalian tinggal di sini saja? Kenapa kalian tidak ikut mengambil warisan-warisan Nabi SAW yang tengah dibagikan itu?" Kemudian mereka dengan penuh antusias berkata, "Di mana itu, wahai Abu Hurairah? Di mana warisan Nabi SAW tengah dibagikan?" Kemudian Abu Hurairah menjawab, "Di masjid." Maka datanglah dengan penuh bergegas mereka terburu-buru datang menuju masjid Rasulullah SAW. Sesampainya di masjid, para pedagang yang semula berada di pasar itu, mereka bergegas masuk ke masjid. Kemudian mereka dapatkan di masjid Nabi SAW hanya ada 3 jenis aktivitas. Sebagian orang sedang salat, sebagian orang lagi sedang membaca Al-Quran, dan sebagian yang lain sedang berkelompok untuk saling mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka para pedagang itu berusaha untuk mencari. Mereka tidak dapatkan adanya aktivitas pembagian materi warisan yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka pun kembali ke pasar, dan mereka mendapatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih berada di situ, seakan beliau sengaja untuk menunggu mereka. Mereka pun bertanya, "Wahai Abu Hurairah, di mana itu cerita yang engkau sampaikan tadi, bahwa ada pembagian warisan dari Nabi Muhammad SAW? Kami tidak dapatkan aktivitas di masjid kecuali ada orang yang salat, ada orang yang membaca Al-Quran, dan ada orang yang sedang menuntut ilmu agama, sedang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW." Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata kepada mereka, "Bagaimana kalian ini? Itu yang sedang dibagikan adalah warisan dari Nabi SAW. Ilmu yang sedang dikaji adalah warisan yang telah diwariskan oleh Nabi SAW kepada kita semua." Subhanallah. Saudara-saudariku, betapa banyak orang berpikir bahwa ketika disebutkan kata warisan, mereka hanya berpikir bahwa warisan adalah harta, materi duniawi, sesuatu yang merupakan materi untuk dibagikan. Tapi tidak demikian dengan makna warisan yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dan dipahami dengan baik oleh para sahabatnya. Persis sebagaimana yang pernah disabdakan oleh beliau Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa beliau Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal ulama'a warathatul anbiya." Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, para ulama, adalah para pewaris Nabi. "Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama." Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa dinar emas ataupun dirham perak. "Innama warrathul ilm." Sesungguhnya yang mereka wariskan adalah ilmu. "Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir."
Barang siapa yang mendapatkan warisan tersebut, sungguh ia akan mendapatkan jatah warisan yang banyak. Subhanallah. Maka saudara-saudariku, berfikirlah lebih luas lagi, bahwa ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ternyata beliau telah jauh meninggalkan kita. Beliau telah jauh-jauh hari mempersiapkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh umatnya, warisan. Dan warisan itu tidak akan habis seperti habisnya warisan berupa harta. Tetapi warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah warisan berupa ilmu agama. Firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang keduanya dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakinlah bahwa seorang hamba hanya akan bisa mulia dengan kemuliaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala manakala ia beriman kepada Allah dan manakala ia berilmu dengan ilmu agama. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu sekian derajat. Ketika seorang hamba beriman kepada Allah dan dia berilmu, belajar terus belajar, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia adalah salah satu yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang kemuliaan. Bukan kemuliaan yang diberikan oleh manusia yang kelak akan hilang. Tetapi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ditinggikan derajat hamba tersebut. Karena seseorang yang senantiasa menuntut ilmu seperti halnya seseorang yang membawa lentera di tangannya di jalan yang penuh dengan kegelapan, maka dengan lenteranya itu menjadi teranglah jalannya. Dia tahu mana yang harus dihindari manakala ada lubang. Dia tahu mana yang harus dilampaui manakala ada duri, dan seterusnya. Berbeda dengan seseorang yang merasa, saya sudah Islam, saya sudah seorang muslim, saya sudah seorang mukmin, saya menjalankan salat 5 waktu, saya dan seterusnya. Tapi dia belum memaksimalkan diri untuk belajar ilmu agama. Mari, masing-masing di antara kita belajar agama, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadir di majelis-majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian ilmiah, menyimak dan menyaksikan kajian-kajian ilmiah. Dengan itulah insya Allah kita akan menjadi mulia dan kita akan mendapatkan bagian dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita semua kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempersatukan kita semua dimanapun kita berada, di atas iman, di atas kecintaan terhadap tuntunan sunnah Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berkenan untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Ini yang dapat kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.